Semangat pagi. Pagi luar biasa. Berjumpa lagi di channel YouTube Semanggi University ya. Jadi di video kali ini kita akan coba bedah buku ya, sama seperti video sebelumnya. Dan buku yang akan kita bedah yaitu Berpikir dan Berjiwa Besar karyanya David J. Schwartz ya. Bab yang akan kita bahas adalah bab 2, yang mana bab 2 ini dia menceritakan tentang penyakit dalih ya, atau penyakit kegagalan pada diri seseorang. Karena di antara kita berempat di sini Pak Alif ya yang tertua. Kita lebih jiwa-jiwa muda ini, tapi Pak Alif masih membara ya. Jadi kita akan mempersilakan Pak Alif untuk membuka pembahasan di bab 2 ini tentang penyakit dalih atau penyakit kegagalan. Oke, silakan Pak Alif. Oke, terima kasih ya. Mengenai tadi dalih ya, apa sih sebenarnya dalih itu ya? Mungkin teman-teman ya, ketika dalam keseharian dapat tugas itu kan pasti ada target ya. Betul Pak. Ketika nggak capai target, nah pasti kita siapkan sesuatu. Oh karena ini, karena itu, karena ini lah. Itu sebenarnya lebih ke arah alasan ya. Alasan. Dalih itu alasan. Kenapa kita nggak achieve itu? Nah, mungkin teman-teman terjebak ya. Kenapa sih saya kok nggak capai achieve ini? Nah, pakai alasan apa ya kira-kira? Ada banyak sih sebenarnya yang membuat kita terjebak ke dalam dalih itu. Yang pertama itu dalih namanya dalih kesehatan. Nah, seperti apa sih dalih kesehatan itu? Mungkin ada yang bisa ngasih opini? Boleh Pak, coba saya kasih contoh. Iya boleh. Saya kasih contoh dalih kesehatan tuh seperti kondisi ke badan kita udah kurang enak dan kita mau melakukan sesuatu pekerjaan, kiranya gini harus selesai. Kita misalkan demam, ini dalih ada ditunda dulu lah, inilah. Akhirnya nggak capai target tuh, gitu boleh. Mungkin dari Mbak Noni ada pengalaman mungkin bisa di-share. Kalau saya biasanya mungkin saya punya ada alergi gitu ya Pak ya. Saya alasan karena hari ini ada jadwal pergi konsultasi atau apa, lebih ke untuk karena target saya nggak capai, jadi saya alasannya lebih ke saya ada janji dokter atau apa gitu sih. Oh gitu ya. Wah. Dalih ya. Ya lancar sekali ya alasannya. Apalagi musim pandemi ini ya. Iya, jadi jadi sedikit. Dikit, waduh. Saya siap dulu ya. Kayaknya halus banget Pak ya. Iya. Apa ya Pak? Ya, walaupun sebenarnya kita bisa fight ya. Kalau kita sudah punya passion, sudah punya kemauan, harusnya kesehatan bukan jadi halangan. Iya. Banyak dari kita yang fight. Mungkin ada yang disampaikan ini kok. Iya. Kelihatannya. Iya, saya tadi coba mendengarkan cerita dari Mas Slamet sama Mbak Nuni Pak tentang kesehatan. Kalau menurut saya sih emang kesehatan itu bisa menjadi salah satu yang membuat kita tidak melakukan Pak, tidak melakukan. Misalnya, terutama ya, saya itu biasanya kalau mencoba sesuatu yang baru, yang saya takutkan, yang saya khawatirkan, itu saya selalu menunda waktunya. Mungkin karena badanku mungkin pusing dikit aja Pak ya, pusing dikit. Badan kok pusing gitu ya. Jangan dulu lah. Terjebak gini ya Kak ya. Banyak kesibukan akhirnya ini capek. Iya. Nantilah ditunda. Betul. Atau banyak distraction apa gitu ya. Mungkin dari HP-nya bunyi lah. Makanya tadi gitu pusing kan, dikit aja kan kita cari alasan ini pusing kayak ditunda dulu deh kita ngerjain ini ya kan. Padahal buku ini pas saya baca kesehatan itu kalau kita jadikan alasan itu merupakan salah satu penyakit kegagalan ketika kita ingin mencapainya. Gitu sih Pak kalau menurut saya. Jadi ya kita terus mencari dalih di balik kesehatan kita, dan itu sangat buruk banget sih. Nah, untuk kedepannya itu menurut saya Pak Alif. Nah, tambah lagi kalau untuk kesehatan kan di otak kita tuh ada otak kiri dan otak kanan. Jadi sejauh mana sih tentang kesehatan kita? Ataukah banyak di otak kiri? Mungkin di otak kiri ada yang negatif, otak kanan positif. Sejauh mana banyak yang dipikirkan negatif apa positif gitu aja? Iya, kalau kita terus menerus memikirkan yang negatif, nanti outputnya juga negatif. Misalnya saya sakit ini, nanti juga sakit beneran gitu loh. Kalau kita ya bener sih manusiawi capek wajar lah ya kan Pak Ali. Tapi kalau kita diimbangi dengan pikiran yang positif, dengan lingkungan yang positif juga nanti outputnya juga positif.
gitu. Ya. Jadi intinya dengan ini ya, kita berpikir positif, nanti kesehatan akan mengikuti ya. Nah, kurang lebih mensana gitu. in corpore sano. Di Betul. dalam pikiran sehat ada jiwa yang sehat pula. Oke. Oke, itu yang mengenai dalih kesehatan ya. Jadi kita bisa reframe dengan pikiran. Kalau sehat ya pasti badan kita ikut sehat. Nah, Oke, kita bahas yang kedua ya. Tadi mengenai dalih mengenai ini krusial nih, mengenai usia. Nah, tadi dibilang saya kok tua ya. Saya baru Iya, saya 24 tahun barusan ini. Ya, mengenai usia ini. Nah, sebenarnya kenapa sih orang kok dalihnya saya terlalu muda? Aku masih kecil loh ini. Ada juga yang aduh aku udah terlalu tua ini. Ada yang mau ngasih feedback ini? Kalau saya itu kalau tentang usia itu Pak, seperti ayah saya ya. Biasanya saya kan suruh dia belajar laptop nih. Dia pasti bilangnya gini, udah terlambat, aku kan udah tua, udah malas gini-gini kan. Gitu. Sebenarnya menurut saya kan dia kan pernah cerita kalau dia itu ingin jadi seorang direktur atau apa gitu kan. Terus tapi saya tuh nggak bisa laptop, dulu kan nggak ada laptop. Terus saya bilang sekarang kan bisa, kan udah jadi pengusaha kan, tinggal manajemennya aja diatur, udah belajar aja gitu. Enggak coba berpikir kembali ke belakang, mimpi-mimpinya ayah tuh apa, jangan karena terpantau usianya udah tua terus udah lambat ininya. Terus jadi gara-gara saya bilang kayak gitu tuh dia nyoba buat belajar gitu, tapi sama aja Pak, ujung-ujungnya alasannya tetap usianya tuh yang bikin dia lambat lagi. Jadi ya udahlah terserah saya gitu. Nanti kalau mindset ya. Iya, mindsetnya dia tetap kayak males udah alasannya dia tuh udah tuanya itu, jadi dia tuh lambatnya gara-gara pola pikirnya dia itu di situ. Padahal di pekerjaannya memang mengharuskan pakai laptop ini. Iya, soalnya dia kan lebih ke kayak input data kayak gitu. gitu sih Enggak, Pak. itu ayahnya Mbak Non ini lebih menyukai proses, Pak. Iya, dia lebih suka manual actionnya prosesnya itu. belum. Lebih suka Benar. manualnya dia daripada Nanti nyatet atau gitu ya. Iya, kayak gitu. Nyatet, Cuman masa kalau ya? lihat orang megang itu ingin Pak, tapi pas ditanya kenapa nggak nyoba, kan tinggal ini aja make gini-gini. Udah kayak udah lambat, udah nggak kuat mikir. Alasannya karena usianya itu lagi. Tapi kalau ada kemampuan bisa juga loh, kan niat. Yang penting ada niat dulu, terus ada kemampuan, coba aja terus sama lingkungan yang paling penting ya. Iya. Mungkin dari Mbak Noniknya mungkin ya dikasih support lah, sama inilah ya cara-cara yang paling simpel dulu lah untuk bukanya apa, nanti websitenya apa, Tapi- dasar-dasar dulu lah gitu. tapi bukan Nanti cuma bisa kok. tapi bukan cuma usia tua aja loh yang malas belajar. Iya enggak sih, Pak? Iya Saya juga. iya benar. Usia muda aja kadang malas untuk mengembangkan Inovasi, dirinya. Kadang saya sih Pak Growth, berpikir ya. gitu. Masih muda, mikirin main dulu lah. Nanti aja Gitu. dulu. Zona nyaman ya. Akhirnya pas tua, ya sudah tua. Telat Iya, saya itu. belajarnya ini, Benar. ya kan? Ya itu kembali lagi ke judul bab 2 ya. Itu dalih sih Pak, Dalih. Alasan ya. Tanpa kita sadari itu penyebab kegagalan kesuksesan kita sih kayaknya. Iya, Ya nggak sih, iya. Pak? Nah, berarti kita harus merubah mindset ini Iya, ya. lebih ke mindset. Kadang gini, mungkin karena kalau sudah ada istilah ini ya, the power of kepepet. Nah, itu. Kalau udah itu Siap. udah nggak memandang usia muda, tua, sedang, ABG, pasti udah dilakukan ya. Memang tergantung kebutuhan juga sama urgenitas ini. Nah, kita kan berarti intinya usia bukan masalah ya untuk belajar ya. Cuma nambahkan dikit Mbak. Dilihat dari contoh-contoh kayak orang sukses itu kan, contoh kayak KFC itu sukses di usia tua ya, benar nggak? Betul. Nah kita juga Iya, bisa gimana, untuk Gimana suksesnya itu? suksesnya kalau nggak salah ini saya pernah dengar dan baca itu kalau KFC itu pernah kayak bikin, nah bener ya? Ya, gagal Kalau nggak salah, 1000 kali. 1000 kali bikin resep, bikin ini, tapi ditolak. Tapi waktu di usaha itu, dan dia baru sukses di usia kalau nggak salah berapa? 70. Iya, 70. Nah itu Iya, baru kolonel menemukan, kolonel. nah itu baru menemukan suksesnya di situ. Jadi kita bisa nggak ada dalih usia, kita bisa nyata di situ, gitu loh. Berarti meskipun usia tua Bisa produktif juga nggak apa-apa, kita bisa. tetap bisa produktif, bisa Bisa. tetap sukses asalkan punya semangat ya. Semangat Iya. juga. Ya, semangat dan ya motivasi sih. Iya. Tua kalau nggak semangat ya susah, Dan bangun males. nah ini. Dan bermimpi Iya, itu iya, nggak betul. mengenal Benar kan? Setuju saya usia. kan? Nah gitu lebih, dan contoh Iya. yang orang sukses yang dulu.
Ya, oke, nggak menang ya. Jadi tadi mindset, semangat, dan motivasi. Iya. Oke. Motivasi. Kalau yang muda itu apa ya contohnya? Siapa namanya? Yang nyanyi dibanding-bandingnya Prayoga siapa? Itu Eka. Farel, Pak. Eka Prayoga. Masa Dewa. Eka? Eka. Bukannya Mas Adi, Pak. Ya. Mas Adi Riyadi itu. Iya. Itu malah Farel. passion ya itu ya. Passion, Pak. Iya. Dengan passion ya sukses ya. Di YouTube-nya udah apa yang ini wah. Income-nya berapa itu? Apalagi diundang waktu acara apa itu? Kemerdekaan. Dan Sampai itu kan Pak ya, apa lagu yang dia nyanyikan tuh ada hakinya ya? Ada hak ciptanya ya? sudah Banyak izin nggak? perlindungan. Sudah ada izin. Apa lala itu? Apa lala udah ada. Untuk menggunakannya. Iya. Tapi dengan lagu itu dia bisa terkenal dan Abala juga dapat Royalty. royalty juga kan. Iya. Lebih banyak dikenal luas akhirnya kan. Gitu. Betul. Tapi sebenarnya kalau ini Pak, saya coba mau nanya sama Alif atau teman-teman. Sebenarnya IQ itu penting nggak sih? Daripada kalau kita ngelihat dari dalih tadi, dalih hubungannya sama otak kita mungkin ya, otak IQ tinggi atau otak IQ rendah. Kadang kan ada orang sukses meskipun dia nggak sekolah, ya kan Pak? Ya kan, tapi dia bisa sukses ya kan. Ada orang yang sekolahnya tinggi atau IQ-nya tinggi itu bahkan belum bisa mencapai kesuksesannya itu bisa nggak disebut sebagai bagian dari dalih juga? Justru orang yang IQ-nya tinggi itu orang yang sering bikin alasan. Cepat sekali dia. Oh. Ketika gagal, wah aku langsung counter alasannya ini cepat sekali mikirnya. Menata kalimat cepat Pak ya. Iya betul. Yang kalimat ini cepat sekali. Kerjaan cepat. Kalau IQ tinggi tapi malas, tapi nggak capai goalnya Pak. Biasanya gitu. Kayak kutipan saya pernah dengar tuh di BJHBB. IQ tinggi tapi malas, ya percuma. Gitu. Nanti IQ tinggi harus disiplin, harus konsisten untuk mencapai yang dia inginkan itu Pak. Konsistensi. Nah, Oke ya. Siap. Jadi ke dalih lagi juga itu, dalih alasan lagi. Makin pintar orang, ya. makin mudah dia membuat alasan. Nah, berarti tinggal memanfaatkan ya IQ-nya yang tinggi dibuat untuk mencari solusinya, bukan cari alasan tapi segera cari solusinya sehingga bisa naik level ke level yang lebih tinggi lagi. Oke. Ya. Oke. Menarik sekali Mas Eka mengenai IQ ya ini. Iya, mengenai IQ atau mindset sama nggak ya? Beda ya? Beda ya? Maksudnya beda, iya. Beda ya. Jadi mindset lebih ke arah apa ya? Pola pikir. Betul. Jadi enggak IQ malah mendukung itu, memperkuat. Jadi semakin tinggi. Saling itu ya Pak, saling mendukung, betul. Mendukung gitu ya. Betul. Oke, tadi kita sudah mengenai kesehatan, usia. Nah, satu lagi nih terkait dengan IQ tadi, mengenai alasan kecerdasan ini. Waduh, aku pendidikanku sekian nih. Udahlah, nggak usah lanjut lah. Belajar Android itu apa? Tapi dia punya Facebook. TikTok terus ya Pak. Nah, betul. Ada yang punya pendapat ini mengenai keterbatasan inteligensi kalau di buku itu. Inteligensi. Kalau saya terjemahkan apa ya? Mungkin di dunia kita ini keterbatasan pendidikan. Nah, ada yang mau kasih feedback nih? Saya nggak apa-apa. Iya. Ini kan berarti hubungannya ada dengan yang saya tanyakan tadi, Pak. IQ ya. Inteligensi atau itu ya? Pertanyaan saya mendahului. IQ-nya tinggi ternyata. Iya, banyak alasan. Pernah baca ini. Iya, kalau menurut saya sih IQ itu bukan penentu orang itu berhasil atau tidak sih Pak. Kegagalan seseorang itu bukan ditentukan oleh dari IQ-nya, tapi dari kegagalan seseorang ditentukan dari IQ. Bukan. Tidak. Kegagalan seseorang itu bukan ya. tidak ditentukan oleh IQ itu tinggi atau enggak. Iya. Elon Musk saja dia pernah bilang kalau yang paling penting dalam mencapai kesuksesan itu adalah kerja keras. Kalau menurut dari sudut pandangnya Elon Musk. Terus yang siapa lagi? Mas Elon. Ya. Siapa Pak? Yang telur Pak? Telur. Indonesia penemu. Penemu telur siapa ya? Telur ayam Pak. Telur ayam. Siapa ya? Yang kosongkan gelasmu, ya Allah. Siapa? Bob Sadino. Bob Sadino kan tidak orang IQ tinggi cenderung mikirnya orang yang berpendidikan tinggi, ya kan Pak.
Bob Sadino aja dia sekolahnya Berarti nggak harus pendidikan nggak tinggi kayaknya. iya kan, Bener tapi ya. Jam dia terbangnya ya. cuman jam terbangnya banyak mencoba, kerja kerasnya banyak, dia berani mengambil resiko. Dan ulet dia kayaknya. Iya, Ulet. ya menurut saya itu sih. Kalau IQ bukan penentu dari kesuksesan seseorang. Orang makin Tapi kuat, kalau banyak teori nggak diterapkan ya sama aja kayak ya kayak. Mungkin ikut seminar tapi nggak dilakukan, actionnya jarang gitu loh. Itu kan Iya. bener ikut seminar tapi actionnya jarang. Itu gimana? Gimana? nanya saya Nggak apa-apa. Ini sharing session aja, masih sharing. Saya pernah dengar ini Iya, Pak, menarik, dengar quotes Hmm. ya kan. Orang miskin sukses ada. Orang apa lagi? Orang bodoh ya, sukses ada. Ya kan, orang tidak sekolah sukses ada. Yang tidak ada itu orang malas sukses. Iya. Orang Ya, malas sepakat. sukses. Setuju. Iya. Orang malas sukses. Harus garis bawah ya orang malas. Iya kan? Dapat warisan. Oh, ini loh, anaknya siapa? Sultan ya. Ya, kita dapat warisan kalau nggak dapat ngelola ya. Sama aja Pak, setahun Iya. habis kayaknya. Ya itu sih Pak menurut saya. Iya. IQ bukan penentu kesuksesan seseorang. Justru ini ya, orang yang IQ-nya kurang tinggi bisa mempekerjakan orang-orang IQ-nya tinggi untuk mendukung bisnisnya. Nah, dan kan bapaknya ini Punya cerita Mbak. Nanti mungkin bisa lebih menarik ini. punya sekretaris, Menarik ini. punya asisten pribadi. Oh, keren-keren ini. Itu makanya mungkin Jam terbangnya sih. Nah betul, jam Jam terbangnya, betul. pengalamannya. Soalnya ya saya kan itu lulusan SD. Tapi dia bisnisnya itu ke sapi-sapi. Oh, itu Terus, jualan gitu ya. mobil bekas kayak gitu kan Pak. Luar biasa Ah, ya. jualan. Jadi dia nggak sekolah tapi dia itu suka mencoba hal-hal baru. Maksudnya dia tuh coba ke bengkel. Jadi dia tuh paham mobil yang masih layak layak jual itu dengan pasaran sekian-sekian. Ini tuh mesinnya tergantung apa yang bagus. Nah, Maksudnya berarti kan masih pengalaman, experience ya. Jadi Nah. lebih ke kalau dia bilang ke aku tuh nggak perlu, maksudnya cukup paham aja sih. Maksudnya meskipun orang nggak pintar, penilaian Ahli tentang lah ya. pintar itu Iya. luas. Maksudnya ada yang karena jam terbang, maksudnya dia banyak apa ya Pak ya, ibaratkan itu banyak sharing gitu loh, banyak cari tahu, Banyak belajar ya. banyak belajar. Saya kemauan gitu ya. Dan ayah saya tuh pintar, saya mending belajar sama orang yang pintar, tapi dia itu rata-rata temannya itu kayak maksudnya datar aja, nggak yang suka actionnya tuh kurang gitu Pak, tapi pemahamannya tuh luas, cuman dia tuh stuck aja gitu, dia nggak mau kayak dengan kepintarannya dia tuh dia membangun sesuatu bisnis atau lapangan pekerjaan itu kadang dia nggak mau itu karena ya itu rasa malasnya dia, kayak buat nata, buat harus mulai dari mana itu dia bingung, tapi dia punya gambaran harus jalannya kemana, itu malah dia nyeritain ke ayah saya buka jalan kayak gitu Oh, sih. gitu. Jadi lebih ke dia mau actionnya apa enggaknya itu. Betul, kuncinya di action nih. Action. Iya lebih Iya. daripada banyak omong kan lebih baik kita banyak bertindak. Itu sih justru malah kebanyakan gitu kan Pak. Iya. Orang yang pendidikannya nggak tinggi, orang yang mungkin IQ-nya nggak terlalu tinggi, bahkan dia sadar itu dia kerjanya lebih keras, Iya, benar. 2 kali lipat atau iya. berkali-kali lipat. Jadi motivasinya dia. Iya, motivasinya. Bahkan orang malahan sebaliknya, IQ-nya tinggi, pendidikannya tinggi, dia selalu mikir nunggu sempurna nggak sih Pak? Betul ya. Kelamaan. Jauh. Saya mungkin sempat pemikiran gitu Pak. Itu salah satu mungkin karena saya sudah tahu ilmu yang saya pelajari di kuliah mungkin kan. Jadi saya harus kayak merancang di otak saya, harus sempurna dulu baru saya mulai. Ya mungkin salah satu itu ya alasannya ya. Iya. Ya. Waktu yang sempurna itu tidak akan ada, tapi yang paling tepat adalah segera lakukan tadi action ya. Action. Sih, Pak. Kemudian kita lakukan belajar learning by doing. Kalau nggak praktek, nggak tahu kita efeknya. Iya. Teori aja. Ya seperti Colonel Sanders, dikasih garam, kasih tepung harusnya enak. Nah prakteknya ada kombinasi masalah suhu, minyak, kualitas ayam dan harus dicoba. Ya, Betul, Ya. betul. Iya. Ya Pak, setuju. Oke teman-teman ya, kita udah ada 3 dalih ya yang harus kita hindari. Nah, kita tadi apa, kesehatan, kemudian usia, terakhir inteligensi. Karena yang terakhir ini penting juga ya. Namanya otak manusia itu tak terbatas ya kemampuannya. Asal ada tadi yang disebutkan maksudnya kemauan, Keinginan. pasti nanti, keinginan, ada jalan. Kita jadikan itu sebagai motivasi kita.
Oke, ada Pak, lagi? Ya, satu pertanyaan aja, masih Pak. ada lagi. Tadi kan kita selalu memblok dalih ya kan, dalih itu penyebab kegagalan. Sebenarnya alasan itu penting nggak sih, Pak? Mas itu perlu nggak sih kita alasan meskipun nggak sering gitu? Karena kan ada di situasi atau kondisi tertentu kita harus membuat alasan, ya kan? Itu sebenarnya penting nggak sih, Pak? Kan orang ya saya realistis aja sih, Pak. saya pasti untuk melakukan sesuatu atau saya berhadapan dengan sesuatu, saya pasti akan punya alasan tersendiri gitu, Pak. Itu kalau dari pandangan Pak Alif atau teman-teman itu gimana? Penting nggak sih sebenarnya, Pak? Oke, siapa nih? Mengasih pendapat duluan. Coba saya. Pak Slamet, oke. Kalau tergantung case-nya juga sih, gitu. Tergantung case-nya, alasan buat apa dulu. Mungkin alasan kalau dalam pekerjaan, kalau alasan paling nggak dihindari lah. Jangan banyak alasan, yang penting banyak solusi. Gimana caranya? Jangan banyak alasan. Misalnya nggak capek cek kan, misalkan gitu kan. Jangan banyak alasan, kamu nggak gini, kalian sana jauh, ini capek, nah, gitu alasan. Cari solusi aja. Mungkin yang case-nya yang satunya mungkin di keluarga, mungkin apa untuk menghindari. Aku beli barang, alasan ya biar nggak dimarahin mungkin ya. Aku beli barang sekian, misalkan biar nggak mungkin ini mahal, tak bilangin ya sekian aja lah, biar nanti aman gitu. Mungkin beda case saja sih untuk alasan itu yang tepat digunakan untuk apa gitu loh. Setuju nggak kalau dari Mbak Nani? Iya setuju. Tergantung case-nya situasinya. dia situasinya di mana untuk alasan itu. Kalau di pekerjaan kalau banyak alasan kurang tepat kayaknya. Bener nggak Pak Alif mungkin? Banyak alasan. Agak pro sih, pro kontra sih, Pak. Saya alasan itu perlu. Iya, Harus ada alasan. Iya. Karena alasan gini, Hidup. saya gagal karena ini. Nah, jadi tahu penyebabnya. Oh ini alasan gagal Pak, bukan alasan yang lain-lain gitu Pak. Gagal. Iya, makanya kita semua itu beralasan. Saya nggak capek ini karena ini, nah tahu penyebabnya ini, nah cuma jangan diulangi lagi alasannya sama, atau kelupanya sama. Nah itu untuk sebagai pembelajaran tuh. Kita gagal karena ini, nah segera cari solusi yang ini tadi. Solusi, benar. Betul. Jangan berulang kali kena itu. Kemudian ada lagi yang nggak boleh ada alasan, itu kenapa? Salah satunya ibadah. Ya biasanya tunda-tunda Pak. Nah betul. Karena apa? Karena Alasan sibuk lagi. ini ya. Sibuk ya kan. Dalih itu Dalih. sholat, aduh dikit lagi selesai. Dikit lagi. Sampai jamnya habis. Sampai mau Setengah maghrib. 7. Ya. Tapi coba kalau bulan Ramadan, begitu maghrib, udah. Deng langsung gorengan es ya. Gorengan es, olah. Oke, terima kasih Mas Ika. Apa menjawab Mas Ika ya? Iya, Atau paling masih? berarti alasan itu emang perlu di situasi tertentu. Tadi salah satunya untuk memotivasi diri kita dan untuk evaluasi lah ya. Iya, Untuk iya, kita tahu evaluasi ya, penyebabnya itu evaluasi. apa, sehingga kita bisa memperbaiki diri lagi ke depannya ya. Siap, Oke ya. siap Palit. Oke. Next. Kayaknya Next. ada Udah ya? ada Senyum. Senyap. ada produk ini mungkin Ditutup. bisa lebih itu. Ya, sedikit informasi aja, Informasi Paling aja. teman-teman di sini kita ada printer ya. Ini printer label yang ini printer labelnya. Ya. Jadi ini adalah printer direct thermal yang tanpa tinta. Biasanya printer label ini digunakan untuk pencetakan resi gitu. Sekarang yang lagi tren tuh all shop kayak Shopee. Oh, misalnya saya punya Tokopedia. Shopee bisa ya Kak ya? Bisa pakai Langsung ini. connect gitu ya? Iya, bisa. Ini ada yang besar sama yang kecil ya. Ukuran Jadi, berapa Kak ukurannya Kak? Ukurannya di sini ada yang 80 mm. Kita menggunakan ukuran standar resi ya. Resi, Ada ya. yang 80 mm sama 100. Dan ini kedua printer ini sudah support Bluetooth dan USB, sama bisa dioperasikan di HP Android, iOS, kemudian Windows atau macOS ya. Gitu. Jadi ini Lebih- sangat membantu banget daripada kalian nulis manual ya kan resinya. Itu waktunya nggak kerasa sudah mau zuhur, mau maghrib ya kan. Cuma buat merek apa ini Kak kayaknya Kak? ini mereknya Kasen ya, ini Kasen. Kasen tipe apa Kak? Tipenya ini 540, Kasen DT 540 dan ini Kasen DT 360. Ini mungil banget. Ini simpan di sini di saku kret. 369. Iya, DT 369, iya, DT iya. 369, sorry. Keren ini Kak. Kalau Udah dapat garansinya? ya ini. Apa? Untuk garansinya
Jangan Wih, matiin ya. keren. Kasen nih. Wih, Wih, 2 tahun. mantap, Mantap. Garansinya ya, garansi servis seumur hidup, garansi spare part 2 tahun. Ini sudah banyak dijual di pasaran, barangnya resmi, garansinya resmi. Dapat ini ya kayak seperti contoh itu ya kayak. Apa? Ya, Dapat kurang lebih dapat holder. external holder, External ya. holder, ya. Mungkin nanti detailnya bisa langsung tanya-tanya atau check out lah ya di lapak. Keren keren. Oke, seperti itu ya. Jadi nggak ada alasan ya bagi ini pemilik lapak online. Nah, capek nggak produktif, waduh capek nulis aplikasi. Ada solusinya. Ada solusinya ini. Stop berdalih ya, pakai Kasen. Tap. Ya. Ya, Sudah, nggak ada lagi ya? Kesimpulan? oke. Ya, kesimpulan tadi sudah dari Pak Alif. Kok kesimpulan lagi sih? Oh iya. Memberikan simpulan nanti. Oke, sekian video bedah buku. Semoga bisa bermanfaat ya di kehidupan kita selanjutnya. Buat teman-teman, kalau masih ada pertanyaan ya atau mau ngasih feedback terkait tema kita hari ini di bab 2 ya, penyakit dalih atau penyakit kegagalan ya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye.